Hai Grainers, akhirnya Money Talks balik lagi. Sedia payung sebelum hujan. This is kartu sakti. Asuransi kendaraan punya, asuransi kesehatan nggak punya. Jadi memiliki perusahaan asuransi dengan kredibilitas yang baik. Hai Grainers, akhirnya Money Talks balik lagi. Kali ini di episode kedua, tentunya di malam yang spesial ini kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Malam ini sudah ada Ibu Dian Desiana, our Managing Director of BVR Group Asia dan juga Direktur Grand Lancor. Kemudian kita juga sudah ada kedatangan Kak Fuji Raharja. Beliau adalah Financial Advisor dan Insurance Specialist. Halo Kak Fuji. And the last but not least, our head fan di Grand Line Corp, Franciscus Hadi Wijaya. Yeay! Kali ini spesial banget loh Ibu dan kakak-kakak yang ganteng ini. Karena hari ini kita syutingnya biasanya di BVR Studio. Kali ini kita di lobbynya Bali Beauty Center. Kece banget gak sih? Selamat datang di Bali Beauty Center. Selamat datang di Bali Beauty Center. Dan kemarin juga kita baru banget nyelenggarain blessing ceremony. Correct. Terus ada juga melas pas, kita baru Betul. kayak cleansing gitu. Seru banget ya Bu. Congratulations anyway. Terima kasih, congratulations for all of us All ya. of us. Tapi namanya podcast di BVR Group Asia pasti selalu ada yang namanya pantun-pantunan. Aduh, tetap balasan pantun ya. Iya. Kan? Kayak palang pintu ya. Kita tuh gak mau ketinggalan ya, harus pantun dulu. Oh iya. Oke. Tapi nanti dari kakak-kakak harus balas pantunnya Renji. Siap. Coba nih. Contekannya sih siap. Tinggal nyali Oke. aja. Renji juga punya contekan sih. Cakepnya yang paling keras, teman-teman yang lagi nonton juga boleh komen cakep. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Jangan lupa ajak mertua. Cakep. Selamat datang di Money Talks episode kedua. Cakep. Semoga ilmunya tertular jiwa. Cakep. Ayo siapa yang berani? Ayo, lo. Padahal udah ngapalin ya sekitar 30 menit yang lalu tapi nggak hafal-hafal. Kata tuh kayaknya. Soalnya bukan tukang pantun ya. Oke, kita coba ya. Cakep nih. Pergi ke pasar beli jajan. Cakep. Nonton Money Talk sambil rebahan. Cakep. Ngomong-ngomong tentang asuransi dan perlindungan, Cakep. di Money Talk kita bahas sama yang berpengalaman. Gimana seru nggak? Oh, seru. Keren banget. Ya. Udah waktunya pasang seatbelt ya? Waduh. Abrak ya. Siap-siap. Salah ya. Itu brand tertentu yang lain. Kali aja mau endorse ya. Iya, masih kosong mejanya. Ayo siapa nih yang kira-kira sudah mau membalas pantun? Kayaknya Kak Sisko dari tadi udah nol-nol deh. Dong kayak gitu. Oke. Kalau pikiran lagi mentok, Cakep. cari aja hiburan di TikTok. Cakep. Kalau kamu lagi nonton Money Talks, Cakep. yuk kita ngobrol sampai mentok. Pokoknya mentok-mentok ya. Iya. Aduh. Bingungnya mau bilang mentok cakep itu bingung. Bingung. Semua harus ya? Semua harus. Harus dong. Ntar ini sambil lihat contek. Di
Di Money Talk kita sharing pengalaman. Di GLC kita bangun kekayaan. Hey para penonton yang menyaksikan, semoga pengalaman dan kekayaan selalu bermunculan. Amin. Berat banget memang pembahasannya. Sesuai dengan tema hari ini ya. Iya. Apa? Apa Ayo, itu? ingat ya. Briefing. Tadi udah di briefing sih. Tapi lupa ya. Emang tadi ada briefing? Iya juga. Anyway, kita hari ini tuh ngebahas tentang sedia payung sebelum hujan karena asuransi dapat jadi pelindung saat ujian menerjang. Oh, wow. Cakep ya? Cakep. Kenapa sih sebenarnya kita pengen bahas ini? Anyway, jadi sebelum itu kita sempat riset tuh sama Kak Sisko juga bareng di kantor. Sebenarnya ternyata ada data dari CNBC yang bilang bahwa Indonesia itu masih sangat rendah yang memiliki asuransi. Bahkan menurut data yang sudah memiliki asuransi itu hanya 2,5% atau sama dengan 7,5 juta dari 275 juta penduduk Indonesia. Oh wow, Itu sangat kecil banget. hanya 2,5%. Betul. Itu tahun berapa? 2023 Oh wow. tahun lalu. Dan itu Oke. sangat miris banget ya, padahal kita tahu sebenarnya asuransi juga salah satu yang sangat penting gitu. Ya. Nah, pengen tahu dong pendapat Ibu Dian, Kak Fuji, dan Kak Sisko, seberapa penting sih asuransi itu? Pertanyaannya bagus banget ya, seberapa penting ya pasti penting. Cuma tadi saya tertarik banget dengar hasil research Riset. itu ya. Kalau dibilang cuma 2,5% 5%. Dari itu total penduduk loh, bayangin. dari total penduduk ya. Ya, saya nggak tahu ya. Maksudnya gini, bisa jadi kan banyak faktornya. Iya. Either mungkin ya pasti yang paling besar pertama kali adalah belum tahu manfaatnya. Betul. Ya itu mungkin yang pertama menurut saya paling besar. Karena anggapannya adalah wah harus ada tambahan lagi. Ingat gak sih dulu aja, mohon maaf nih, asuransi yang diharuskan ya semua juga mungkin pada tahu asuransi yang diharuskan aja kayaknya tuh di awal itu defensifnya cukup tinggi ya. Yes. Gitu. Jadi kayak Kontra ya. oh kenapa nih harus dipotong lagi sekian banyak? Iya. Terus kayak yang kenapa harus ikut Ikut. gitu. Jadi itu mungkin satu hal yang itu tadi pengetahuan tentang seberapa pentingnya dan manfaatnya gitu. Betul. Terus kedua ya balik lagi yang paling tinggi berikutnya mungkin kemampuannya. Nah, ya kan apakah bisa untuk karena kan biasanya yang pasti sudah membeli asuransi itu yang sudah tahu ya kan kalau tadi balik lagi ke nama yang sudah tahu, yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk membeli. Betul. Gitu. Jadi menurut saya ini yang faktor 2 paling besar. Iya. Karena memiliki kemampuan saja tidak cukup kalau nggak tahu kan gitu. Nggak tahu manfaatnya gitu. Tahu manfaatnya nggak punya kemampuan juga jadi nggak bisa Betul. punya gitu. Jadi kalau menurut saya 2 hal itu sih yang mungkin ya berdasarkan research tersebut. Jadi kalau balik lagi ke seberapa pentingnya nanti pasti akan dijelaskan sama yang lebih berpengalaman. Ya dong supaya nggak salah ya kan. Gitu. Benar. Sebenarnya yang dijelasin sama Mbak Dian tadi juga udah mengcover lah ya gitu kan. Tapi ada faktor-faktor lain yang sebenarnya itu karena kita negara berkembang gitu kan, berbeda dengan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura itu satu orang itu bisa punya 4-5 insuran gitu kan. Nah, satu lagi mungkin saya ditambahkan lagi dengan paradigma asuransi di luar sana gitu kan. Citranya asuransi sendiri untuk Indonesia, saya nggak bilang semua bendera asuransi, tapi ada beberapa yang mungkin banyak yang mengalami kepahitan gitu kan atau kekecewaan. Nah, tapi setelah kita bedah lagi juga mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa hal itu seperti tidak di-cover gitu kan. Kemudian itu apakah produk yang dibeli itu udah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, kadang-kadang nih yang terjadi nih Sisko juga ya sama Mbak Dian yang terjadi itu kalau ditanya ya, kalau saya misalnya di lapangan saya tanya, udah punya asuransi? Udah. Jawabannya mostly udah. Terus itu kalau ditanya asuransi kamu mau cover apa? Nggak tahu. Oh iya. Nggak tahu.
Nggak Jadi tahu. sebetulnya punya tapi nggak tahu. Nggak tahu. Iya, indikator manfaatnya itu apa? Terus pada Oh. saat lagi ada resiko, kemudian mereka mau klaim, Mm-mm. ternyata produk yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan itu banyak sekali terjadi di lapangan itu. Belum lagi misleading dari agen asuransi, itu juga berperan Iya, penting. betul. Karena kan agen asuransi sendiri itu kan sebenarnya adalah penjembatan ya antara Oh. perusahaan asuransi dengan Pembeli. Pembeli. seperti nasabah. itu. Nah, hal-hal itu somehow orang Indonesia kan ya, kembali Iya. lagi ya, kita nggak bicara semuanya, tetapi Yes. akan lebih gampang di approach dengan cara misalnya, beli ini nanti duit kamu berkembang loh, misalnya. Beli, Ah. padahal sebenarnya esensi dari asuransi itu bukan untuk itu, gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas lagi juga ya dengan Sisko, dengan Ibu Tes. Misleading ya jadinya Nah, ya. gitu kan. Apa sih bedanya asuransi dengan investasi, Investasi. gitu Iya, kan? iya, Itu juga iya, menarik iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau dibilang seberapa penting, penting banget. Mm-mm. Bahkan negara pun dan perusahaan-perusahaan besar pun mengasuransikan gitu Iya. loh, ya kan? Karena mereka tahu bahwa resiko itu bisa terjadi kapan aja gitu, dan kita harus punya fundamental yang kuat untuk bisa membackup itu semua supaya kita apa? Supaya kita tidak bangkrut, supaya tidak Iya. mengalami kerugian baik secara Hmm. finansial dan lain-lain seperti itu. Gitu. Oh, menarik Setuju, banget. setuju, Bang. setuju. Tapi sedikit pengalaman ya dari yang Mm-mm. tadi diceritain oleh Budian, lalu Kak Fuji ya, mengenai asuransi itu seberapa penting sih? Mm-mm. Ada pengalaman itu pengalaman yang memang sebenarnya saya Alami juga sendiri. ya. Iya. Heeh. Saya udah membayar asuransi selama 1,5 tahun di salah satu asuransi. Hmm. Tiba-tiba pada saat saya klaim itu saya tidak bisa klaim. Hmm. Nah, karena kenapa? Balik lagi. Pertama, saya nggak tahu ternyata manfaatnya itu di dalamnya ada apa aja. Iya. Balik lagi. Hmm. Mau tahu edukasi dan juga pentingnya asuransi itu nggak tahu Iya. awalnya. Tapi setelah saya membeli kedua, saya baru tahu. Makanya itu perlunya yang namanya asuransi dan juga edukasi atas manfaat dari asuransi itu sendiri. Iya. Betul, betul, betul. Kadang-kadang yang jadi masalah masyarakat sekarang itu cuma satu. Mereka hanya ditawarin asuransi tanpa tahu benefitnya sebenarnya apa sih yang dia Nah. dapetin. Atau kadang percaya cuma mulut agennya aja, tapi Iya. di klausulnya dia gitu ya. Nah, itu juga harus diwaspadai ya. Dulu mungkin gitu. gue terlalu percaya aja kali Iya. ya. Bener, terlalu percaya ya kan. Ya, terlalu percaya itu kadang-kadang juga harus hati-hati ya. Iya. ternyata ya. Harus diminimalisir. Itulah. Segala sesuatu yang terlalu gak ada yang bagus. Betul. Semuanya harus balance. Nah, Balance. seperti itu. Iya kan? Seperti kata Bang Roma, terlalu. Lalu. Iya, iya, iya. Ini bener sih, maksudnya selain tadi kan kata Kak Fuji juga ternyata stigma masyarakat yang menganggap bahwa ternyata asuransi itu kayaknya serem banget, takutnya ditipu atau segala macamnya. Dan sempat juga kejadian yang artis mungkin beberapa tahun lalu, mungkin Dian juga tahu ya, yang ditipu asuransi terus dia viralkan di media sosial. Padahal sebenarnya nggak bukan di produknya, tapi oknum itu di agennya kayak gitu. Betul. Mungkin kalau dengar stigma selalu ada yang stigma negatif, tapi Reggie yakin sebenarnya banyak loh yang terbantu karena asuransi itu. Mungkin ada nggak sih cerita pengalaman pribadi atau mungkin temen yang positif dan menginspirasi dari adanya asuransi ini, kita gunakan produk ini misalnya? Mungkin balik ke saya dulu kali ya. Yang tadi balik ke cerita awal, Mm-mm. yang tadi saya nggak tahu tentang edukasi, manfaat apa yang saya dapat. Begitu saya beli asuransi yang kedua, itu akhirnya saya bisa dapetin manfaatnya yang sekarang. Contoh, pada saat kita lagi sakit, yang dulunya itu kan kita nggak bisa klaim, masalahnya pasti klaim. Yang Oh, ada iya. yang gagal lah, Iya. karena apa. Nah sekarang setiap kali saya kasih asuransi saya di rumah sakit, setelah saya tahu edukasi dari manfaat asuransi itu ada apa aja, saya bisa dapetin manfaatnya tanpa saya harus bayar apapun. Gitu. Jadi balik lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya asuransi apa yang kita butuhin. Pertama. Yang kedua, manfaat apa yang kita butuhin juga dan kita dapetin. Yang ketiga, cara kita untuk ngeklaim itu seperti apa. Yang keempat adalah di rumah sakit itu kita terbantu atau enggak dengan asuransi yang kita punya. Kira-kira itu sih kalau misalnya untuk dari yang saya. Iya. Ya, kalau
Kalau kita ngomongin pengalaman tuh pasti banyak banget ya. Mungkin yang udah, apalagi mungkin kayak Mas Fuji juga tahu dulu tuh saya kan memang backgroundnya di HR ya kan. Jadi memang biasa banget tuh ngurusin asuransi gitu. Terus kadang-kadang nih orang yang kalau udah punya asuransi terus menganggap asuransi itu bisnis kartu sakti. Betul. Tanpa ngecek, tanpa misalnya tahu nih ibaratnya tuh bisa dipakainya itu di mana aja. Maunya datang kemana aja itu bisa dipakai. Itu kayak something yang menurut saya, duh gimana ya gitu. Nah itu kan buat kita tuh jadi something yang terlalu lucu banget gitu jadinya. Tapi balik lagi, mohon maaf, bukan yang ngetawain ya kan, tapi itu jadi karena minim sekali edukasinya. Betul. Jadi ya kayak tadi Mas Fuji juga bilang, ternyata mungkin baik, dan ini saya yakin nggak semua, ya kan. Tadi misalnya representatifnya itu ternyata tidak menjelaskan secara clear, gitu. Nah terus yang kedua juga tidak mencari tahu juga. Jadi ibaratnya, pokoknya pemahamannya dia begitu ya dianggap itulah yang benar. Dan faktor nggak enakan biasanya. Nah, itu lagi waktu belinya ya. Nggak enakan, malu mau nanya, itu kayak yang, ya kan? Iya, benar. Iya. Seperti itu. Ya. Kalau dari Kak Fuji ada nggak yang pengalaman inspiratif yang sebenarnya, terbantu banget loh karena asuransi gitu dari nasabah? Sebenarnya ya kalau misalnya dilihat dengan kondisi yang sekarang, kita bicara yang sekarang aja ya, after pandemi misalnya kayak gitu kan. Ingat juga misalnya atau sebelum pandemi atau pada saat pandemi gitu kan. Itu tuh sekarang itu trennya udah mulai berubah ya. Kalau dari sisi pemahaman masyarakat umum ya gitu. Kalau sebelum pandemi itu memang agak sedikit struggle gitu kan, bagaimana kita mengedukasi, karena sebelumnya memang udah banyak sekali kan informasi yang misleading tentang asuransi. Pas pandemi terjadi, itu kan banyak yang klaim kan, gitu kan, karena biayanya lumayan besar, dan rumah sakit di mana-mana penuh gitu kan, mau nggak mau kan harus udah nggak bisa lagi nih, saya maunya di rumah sakit ini belum tentu ada kamar gitu kan, gitu. Nah jadi tuh kalau contoh nih asuransi BPJS misalnya ya, asuransi yang di cover oleh pemerintah gitu kan, ya which is pemerintah udah cukup baik ya memberikan fasilitas kita dengan asuransi BPJS yang sekarang dengan premi yang sangat kecil gitu, yang terjangkau gitu. Nah, tapi kembali lagi ada beberapa prosedur kan yang harus dilewati apabila misalnya seseorang tersebut harus melakukan proses klaim ke salah satu rumah sakit. Tetapi dengan ditambahnya lagi memiliki asuransi tambahan yang asuransi pribadi, itu menjadi bisa memiliki manfaat yang lebih maksimal lah, gitu kan. Kalau yang misalnya di asuransi yang biasanya mungkin sekamar harus berempat, gitu kan. Nah sekarang mungkin kita bisa mereward diri kita pada saat sakit dengan sekamar yang sendiri, gitu kan. Jadi bisa lebih recovery-nya lebih baik, lebih cepat, gitu. Nah seperti salah satu teman saya, kembali lagi di pertanyaan tadi, teman saya itu awalnya agak antipati terhadap produk insurance. Seperti saya bilang bahwa insurance itu pada saat kita punya produk insurance itu nggak bisa langsung diklaim loh somehow gitu, harus ada masa tunggu lagi gitu kan, masa tunggu. Nah ada juga asuransi yang ternyata ada yang tanpa masa tunggu untuk beberapa penyakit tertentu. Nah pada saat dia beli produk asuransi, beberapa hari setelah itu kecelakaan, dan kebetulan kecelakaan itu nggak ada masa tunggu kan di beberapa produk asuransi gitu. Dan ternyata akhirnya itu bisa di-cover dan harus pasang pen, dan itu biayanya sekitar sampai 125 juta. Dan dia tuh baru bayar berapa? Baru bayar 2 bulan. 2 bulan yang dia bayar berapa? Sekitar 700-an ribu gitu kan. Ya tergantung dari usia masuk ya. Jadi baru bayar 1.400.000, tapi dia udah bisa mendapatkan manfaat dari asuransinya itu. Walaupun sebenarnya kita tidak ingin itu terjadi ya, tapi kan yang namanya kita manusia, kita tuh tidak pernah bisa lepas yang dari namanya sakit, karena kita manusia, dan kita nggak pernah tahu sakit itu kapan. Meninggal pasti. Ya kan? Dan kecelakaan, kita kadang-kadang itu di jalan itu udah hati-hati banget. Tapi yang lain tuh belum tentu hati-hati, gitu kan? Kita hati-hati, bisa aja kita yang ditabrak, dan hal-hal kayak gitu tuh di luar dari rencana. Gitu. Jadi ya kalau dibilang ya
sangat bermanfaat sekali. Bener gitu. sih. Kita nggak ada yang tahu juga kan di jalan kecelakaan itu keren banget, cerita 2 hari terus ternyata terjadi kayak gitu. Betul. Syukurnya ada asuransi sebagai Betul. pelindung. Itulah Betul. makanya sedia payung sebelum hujan ya kan. Betul. Benar. Dan yang paling sedih juga ya kalau tadi misalnya kita ngomongin soal jiwa ya, ya nggak ada yang pernah tahu saat kita dipanggil ya kan. Setuju. Nah sebenarnya kan kayak saya deh misalnya gitu ya. Kalau kita dipanggil itu kan yang kita pikirin, aduh yang kita tinggalin gimana ya, gitu. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Dan ternyata tuh waktu saya sempat ngobrol sama beberapa temen lah gitu ya, yang mungkin ya sudah berkeluarga, berumah tangga, kehilangan pasangannya. Selain sedih karena kehilangan pasangan, saya tanya tuh ternyata kalut juga dengan bagaimana hidup dia setelahnya, gitu. Karena kepala Keluarga, keluarganya tutup usia. Betul, betul. Apalagi Ya, kalau pasti ada hutang-hutang KPR ya Bu. apalagi Benar, ya benar. kan, benar. Itu Iya. kan tambah Iya. lagi jadi pikiran. Iya. Bukan berarti maksudnya, oh terus kalau ada yang ini ada reward atau ada yang ditinggalkan, bukan begitu. Iya. Tapi kan ya itu tadi kalau kita ngomongin sedia payung sebelum hujan, paling enggak ada yang kita sudah sisihkan untuk itu bisa jadi menyambung hidup tanpa kepala keluarga, Iya, betul misalnya, sekali, betul, ya betul. kan. Terus begitupun kalau tiba-tiba sakit, ya kan, itu kita juga nggak pernah tahu ya, gitu. Betul. Nggak pernah tahu Karena kapan. sekarang itu penyakit itu bermutasi ya, banyak Iya, sekali benar. ya sekarang. Ya Saya sih. sampai kemarin itu habis menjenguk salah satu teman Kerabat. saya yang saya tahu bahwa TBC itu akan relate sama paru-paru aja kan. Ya. Ternyata ada juga namanya TBC tulang. Gitu. Oh, Iya. gimana tuh kalau TBC Iya, tulang? jadi TBC tulang itu bakteri yang akan menyerang bagian tulang dan itu berbeda-beda, mulai dari tulang belakang dan segala macam. Awal gejalanya itu pada saat cuma pegel-pegel, Oh. pegel-pegel, terus baik. massage, pijat, tapi kok nggak Nggak sembuh, hilang-hilang. nggak hilang-hilang. Akhirnya tuh sampai akhirnya kram dan nggak bisa bergerak. Wah. Kebetulan teman saya itu ibu-ibu lah ya, punya anak 3 gitu. Nah kemudian itu dibawa ke rumah sakit, awalnya belum terdeteksi gitu kan. Setelah dilakukan beberapa screening, ternyata ditemukan bahwa TBC tulang. Jadi TBC tulang itu akan ada bakteri yang akan bakteri itu akan membuat struktur tulangnya itu membusuk. Oh. Gitu. Jadi lama-lamaan kalau tidak diobatin itu bisa hancur tulangnya. Tulangnya hancur. Tulang kan keras ya. Betul, hancur karena bakteri itu akan membuat tulang itu menjadi keropos. Oh. Gitu, dan akhirnya dilakukan pembedahan di belakang punggungnya gitu kan, kemudian dibuang bakterinya, dagingnya diangkat, dan itu biayanya sekitar hampir 200 juta. Dan itu tahu berapa lama di rumah sakit? Berapa lama? 1 minggu. Oh. Dan dia nggak pernah nyangka. Bayangkan kalau misalnya pada saat itu dia tidak memiliki proteksi. 200 juta itu nominal yang lumayan besar hanya dalam waktu Iya benar. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Dan itu tuh besar sekali. Dan di situ akhirnya karena merasa terbantu, ya akhirnya udah mulai lebih aware lah gitu, bahwa ternyata hal yang awalnya dianggap bahwa bukan terlalu yang penting gitu kan, itu akhirnya ya memang asuransi itu baru akan terasa manfaatnya di saat resiko Kita lagi terjadi. ada. Yes. Bener Iya. sih. Bener. Saat ujian menerjang gitu. Betul. Jadi mumpung masih sehat, ya kan, mumpung masih sehat, mumpung masih produktif, memang harus punya Proteksi. proteksi. Karena kalau sudah sakit dan terdiagnosa penyakit-penyakit yang kritis, itu tuh banyak perusahaan asuransi yang akhirnya menolak. Iya. Gitu. Jadi mau beli berapapun preminya, akhirnya udah punya duit pun nggak bisa, Iya. karena resikonya Resikonya udah tinggi. tinggi. Gitu. Jadi semakin muda, semakin sehat, biaya premi yang dibayarkan akan semakin murah. Gitu. Seperti itu. Menarik ya. Tapi banyak juga sih di masyarakat yang, karena produk asuransi setahu saya juga ada banyak macamnya ya. Maksudnya ada asuransi yang plus investasi, ada asuransi untuk dana pendidikan, Betul. ada asuransi untuk mobil, rumah misalnya, untuk aset. Bahkan pet ada loh. Wow. Oh, ada pet ya? Baru. Ada. Kopi. Oh, punya pet ya? Punya. Berarti kan dia Paketnya. kalau ini. Ikan koi bisa juga. Ikan koi. Wah, saya harus cek dulu ya. Iya. Bisa dong.
ikan koi. Karena gini, kalau pet Ikan koi itu suka kena bakteri juga loh. betul di sisi-sisinya ya. Bisa nih. Good question ya, saya. Noted ya yang itu Betul. ya. Karena biasanya sih yang anabul kebanyakan. Kebanyakan gitu. ya. Oh. Nah, kalau Soalnya kan yang anasik bersisik gitu, juga. Anasik. anak bersisik. Anak ya. Anasik. bersisik. Dan koi itu ada juga yang nggak bersisik kok, jadi Oh, ngomongin iya, iya. koi. Oh, Nah, baru tapi tahu juga sih. menarik juga sih itu. Mm-mm. Oh, jadi pet juga bisa ya. Betul, Bisa. sekarang itu produk asuransi itu udah lumayan kompleks ya. Iya. Seperti yang dibilang tadi sama Enggi bahwa akan ada asuransi pendidikan. Iya. Nah, jadi kan seperti saya bilang tadi bahwa asuransi itu ada chartnya lah ya. Mm-mm. Mana sih asuransi yang harus penting dulu, mana Iya. sih yang benar-benar very crucial as a fundamental yang Mm-mm. harus kita punya dulu sebelum asuransi yang lain, gitu ya. Nah, itu Seperti menarik tuh. Yang harus pertama punya tuh apa? First thing adalah yang kita harus punya adalah asuransi kesehatan dulu. Benar. Oke. Karena kita tidak pernah tahu resiko kita itu seperti apa, Iya. ya kan ya. Asuransi kesehatan itu dulu yang harus kita cover, harus kita punya. Contoh, ada beberapa teman, saya kan udah punya asuransi yang di cover kantor. Iya. Question, kalau udah nggak bekerja di kantor, gimana? Tuh. Ya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya oke di cover kantor, kemudian itu sakit dan sakitnya kritis, terus itu kantor melay-off, Oh, ya kan? Iya. Kemudian akhirnya tidak bekerja. Berarti kan secara nggak langsung asuransinya terputus. Iya. Tuh. Karena yang bayarin adalah perusahaan. perusahaan. Nah, terus kita harus bergantung dengan apa? Dengan aset-aset kita kah? Gitu kan? Atau dengan asuransi yang udah kita miliki sendiri. Nah, itu perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah, kembali lagi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau udah punya itu apa? Ada asuransi yang lain seperti asuransi penyakit kritis. Kalau udah berkeluarga mungkin asuransi pendidikan, asuransi jiwa sebagai ahli waris untuk anak istrinya, gitu kan. Ada lagi yang lain mungkin asuransi rumah, asuransi kendaraan, gitu. Ada banyak produk asuransi. Dan kadang yang miris nih ya, Hmm. maksudnya yang paling miris adalah gini, asuransi kendaraan punya, asuransi kesehatan nggak punya. Itu sedih Padahal banget. kendaraan itu Sering ada banget, dari sering. dirinya gitu kan. Benar banget itu kalian. Benar banget. Iya kan? Benar. Itu Malah sering kebalik. banget terjadi. Jadi lebih sayang Setuju. mobilnya Daripada dibandingkan dirinya nyawaannya. sendiri. Itu miris banget sih. Iya. Iya kan? Itu yang paling ya wow aja sih kayaknya. Ya itu tugas kita lah ya, karena itu kita ada di podcast Money ini. Talks ya. juga. Benar. Benar. Gitu Benar. untuk bisa memberikan edukasi, Edukasi. dan pencerahan lah gitu bahwa sebenarnya asuransi sekarang berkembang sangat pesat gitu kan. Jadi pentingnya untuk memilih produk asuransi dan perlu juga untuk meng-compare dari bendera A, bendera B dan bendera C. Karena pada dasarnya asuransi itu sendiri punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan, apa aja disesuaikan manfaatnya dan besaran preminya pasti biasanya gitu kan. Benar. Mencari yang paling pas ya Betul. dengan kebutuhan kita ya. Betul. Dan kita juga nggak boleh maksain kalau misalnya harus punya asuransi yang satu kamar sendiri nggak gitu kan, nggak harus. Iya. Mungkin kalau misalnya punya budget untuk sementara waktu nggak apa-apa deh sekamar berdua dulu, nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Iya. Nanti kalau rezekinya udah semakin bagus, saya mau upgrade gitu, saya mau reward diri saya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, bisa di-upgrade lagi. Jadi nggak harus tiba-tiba saya mau punya proteksi asuransi yang cover sampai seluruh dunia, nggak harus. Walaupun kita pingin ya. Jadi kebutuhan dan keinginan itu harus diseimbangkan. Ya, gitu. Ayo di-update keranjangnya. Masuk di etalase berapa Iya, ya? etalase, ya kan. Ya tapi itu menarik banget sih ya. Tadi Mas Fuji bilang ya kan tentang untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ya kan. Kadang-kadang kita tuh ya balik lagi ya, kalau konsumtif itu kan kayak yang penting punya dulu nih gitu. Beli ya kayak tadi misalnya kayak Frans bilang, ternyata pas udah beli pertama aduh kok gini ya gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan juga jangan sampai nanti misalnya gini, kalau dulu tuh saya pernah tuh ya, maksudnya ada dalam posisi itu skeptik ya kan. Jadi kayak langsung yang karena udah pernah punya pengalaman gak bagus ya kan, terus akhirnya jadi yang gini, udah ngapain juga gitu, tiap bulan bayarin tapi terus tahu-tahu pas mau dipakai nggak bisa gitu. Nah itu kan akhirnya
ya itu balik lagi ya, tidak mencari informasi yang lebih tepat. Yes. Mungkin. Betul. Setuju. Betul. Seperti Berarti itu. harus rajin-rajin membaca juga, membandingkan antara bendera satu, bendera dua, sama jangan percaya aja sama agennya, tapi juga di riset juga ya mendalam itu. Betul. Penting. Memilih agen itu juga penting. Hmm. Agen yang jago jualan itu banyak di Mm-mm. luar sana. Bagaimana mereka meng-closing, memberikan informasi, tapi agen yang bisa memberikan after sales-nya Mm-mm. itu nggak banyak loh, Oh. Setuju. gitu. Dan Layanannya penting itu banget. ya. Benar, Mm-mm. gitu. Karena kan kita itu juga terikat kontrak dengan agen tersebut, gitu Iya. kan, gitu kan. Oh. Karena sebagai agen yang memfasilitasi antara kita dengan si perusahaan asuransi. Mm-mm. Nah, jadi kan kita assume bahwa memang ya agen itu adalah yang akan membantu kita Mm-mm. untuk menjelaskan terhadap pasal-pasal yang mungkin kita tidak tahu, Mm. atau membantu kita pada saat proses klaim apabila misalnya terjadi kendala yang dimana kita sebagai orang awam biasanya banyak istilah-istilah asuransi itu mungkin yang nggak banyak yang tahu gitu Iya. kan, harus menyiapkan ini dan segala macam hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi menentukan agen yang tepat itu menjadi salah satu faktor penting juga gitu. Saya punya tips tuh kalau Hmm. buat itu. Kan Gimana tuh? kalau agent itu kan nggak ada ininya ya. Maksudnya kalau kayak kita mau milih ada TripAdvisor, let's say, Iya, gitu iya, ya iya, kan. iya. Ini kan nggak ada platform reviewnya Betul. gitu ya kan. Nah jadi akhirnya tuh kalau saya selalu ngelihat itu adalah words of mouth. Jadi saya pasti mencari itu dari masukan. Iya, Jadi iya. sebelum saya ikut tuh pasti saya nanya dulu sama teman yang udah pernah pakai Yes. gitu. Jadi akhirnya saya jadi dapat input kan. Iya, iya. Karena kan harus ngelihat yang sudah after sales-nya gitu. Jadi setelah Betul. dengar oh ini banget akhirnya baru saya ini sih. Betul. Biasanya saya begitu sih. Testimoni ya, lihat Oh. testimoninya. Jadi minta pendapat atau review dari orang itu. Oke. Tadi ngebahas mengenai asuransi untuk pendidikan. Pendidikan ya. Ya, karena kan sebenarnya kalau udah di era saya nih ya, itu kan teman-teman saya semua udah married. Oke. Pada saat persiapan married ini, mereka sekarang lagi struggle untuk persiapan pendidikan anak. Betul. Which is pendidikan anak itu sekarang kita ngeliat lagi deh. Sekolah-sekolah swasta aja sekarang udah berapa juta, ya kan? Belum buku. Belum buku, belum seragam, belum Belum lifestyle lesnya. anak, belum lesnya. Belum jajan. Betul kan? Betul. Belum jajannya nih, balik Iya. lagi jajan ya. Sekarang mungkin anak jajan sekarang bisa 100.000 kali ya sehari gitu kan ya. Nah, sebenarnya tuh untuk dana pendidikan anak, fitnya itu adalah disiapin dari kapan sih? Sebelum pernikahan atau setelah pernikahan? Kalau dari sisi insurance. Kalau asuransi pendidikan, karena tujuannya sebenarnya untuk pendidikan, gitu kan. Idealnya biasanya itu ya setelah pernikahan, gitu kan. Setelah pernikahan, kemudian itu sudah mulai memikirkan untuk punya momongan, gitu kan. Mungkin udah bisa dicicil untuk masuk asuransi pendidikan, gitu kan. Nah, nanti di situ ada berbagai macam produk asuransi sebenarnya. Setiap bendera asuransi memiliki keunikan masing-masing. Yap. Ada yang unit link, gitu kan. Ada yang tradisional, gitu kan. Tapi kalau yang menariknya, kalau yang tradisional itu adalah asuransi atau premi yang dibayarkan itu tuh nggak hilang, gitu loh, nggak hangus lah, istilahnya gitu. Dan nominal yang diterima oleh nasabah itu udah tertulis dalam clause dan pasal atau polisnya itu udah pasti. Misalnya contoh hanya ada beberapa brand asuransi kayak misalnya 3 kali bayar gitu kan. Di tahun ke-8 itu bisa terima sampai 125% dari total premi yang udah dibayarkan. Kece. Iya kan? Dan itu tuh udah tertulis dan terstate dalam polisnya. Gitu loh. Jadi itu bukan seperti unit link yang dimana nilainya itu masih tidak pasti. Ya kan? Kalau ini pasti gitu loh. Dan itu sesuatu yang menarik ya sekarang gitu ya. Mungkin sekarang orang tua sekarang ya kayaknya itu udah lebih melek ya terhadap hal-hal seperti ini gitu, karena mereka juga
melewati fase-fase seperti sekarang, seperti Iya. tadi Sisko bilang, biaya pendidikan sekarang semakin mahal, belum Betul. lagi ditambah biaya inflasi dan segala macam, belum lagi terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi gitu kan sebagai orang tua gitu kan. Karena kan kita sebagai orang tua mostly harus mikirin pendidikan anak kita. Kalau kemarin anak kita itu sebagai orang tua ya ini Mbak Dian ya, biasanya itu kan kalau kita itu selesainya S1, kalau bisa anak kita itu sampai S2 Betul. Iya. gitu kan, sampai S3 gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kan menjadi sesuatu kebanggaan buat orang tua gitu Yes. kan. Karena ada beberapa orang tua yang somehow itu mungkin tidak memiliki cukup harta warisan Ya. gitu kan. Tetapi cara terbaik adalah memberikan warisan dari sisi pendidikan. Yes. Seperti itu. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang sekarang ini lumayan tren lah. Happening gitu. ya. Gitu. Benar. Dan memang ya tadi ya kita kalau ngomongin soal pendidikan ya pasti semua juga meningkat ya. Oh tadi misalnya meningkatnya dari level pendidikannya. Betul. Terus yang kedua mungkin juga adalah dari level contoh nih misalnya tadinya sekolahnya di sini, pengennya sekolahnya di luar. Ya. Betul. Atau mendapatkan pendidikan mungkin misalnya lebih baik, misalnya karena di sini nggak ada, jadi akhirnya nyarinya yang bisa di luar. Itu kan akhirnya juga jadi kebutuhannya, balik lagi kebutuhannya juga pasti meningkat juga. Betul, seperti itu. Berarti asuransi pendidikan termasuk yang penting juga ya untuk saat ini ya. Betul. Juga harus disiapkan oleh ibu-ibu muda, mungkin bapak-bapak muda. Dan atau bahkan sebenarnya bisa dibeli sendiri. Oh, bisa. Dalam arti kata adalah misalnya katakan ya kan, saya tuh sangat bangga ngelihat ya anak-anak sekarang itu kan sudah banyak yang dari muda udah bisa menghasilkan uang sendiri. Ya, Betul. Gitu. Daripada dipakai yang nggak jelas, terus mungkin one day pengen mikirnya, aduh saya pengen sekolah lagi, Betul. misalnya, ya kan? Akhirnya karena kan banyak juga loh yang mohon maaf nih ya, misalnya katakan berhenti setelah SMA, Betul. belum university, tapi terus akhirnya mengejar pekerjaan, ya kan? Terus tapi one day pengen bisa sekolah lagi, terus Benar. jadi akhirnya beli. Jadi bukan melulu harus untuk anak, Betul, Betul. untuk keluarga. Benar sekali itu Iya Mbak nggak Dian. sih? Benar. tapi benar. untuk kita beli sendiri gitu loh. Iya, Berarti seperti kita itu. bisa pakai gunakan untuk Untuk kita sendiri bisa. Iya. Bener sih. Iya. Bener tuh, boleh tuh dicoba. Iya. Jadi buat tadi Pak Sisko tadi bilang atau Sisko tadi bilang bahwa kalau misalnya mana yang lebih mana sih yang mau duluan gitu kan? Apakah setelah menikah atau setelah menikah, sebelum atau setelah gitu kan? Kalau misalnya dalam proses itu gitu kan ya bisa disesuaikan lah sebenarnya. Kalau misalnya kira-kira udah firm banget gitu kan sama calon istrinya gitu kan, mungkin udah bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya menunggu sampai janur kuning melengkung gitu ya kan. Nah itu juga bisa. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan juga, dan itu juga benar. Jadi kalau misalnya kita punya punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi, dan itu kita bisa menabung, bisa diartikan seperti menabung untuk pendidikan kita gitu kan. Karena kan kita nggak pernah tahu kan kalau resiko terjadi ke depannya seperti apa. Seperti itu. Dan tahu-tahu pengen sekolah lagi. Betul. Dan duitnya pun premi yang dibayarkan kan juga nggak hilang kan. Ditambah lagi dengan 25% bunga bisa dibilang seperti itu, atau pengembangan dari perusahaan asuransinya sendiri, dan menurut itu cukup menarik gitu ya. Iyalah, 25% dalam 8 tahun. Iya, cukup itu menarik. fix ya. Cukup menarik, yes. Cukup menarik. Menarik banget. Betul. Dan udah gitu tuh pada saat nanti kembali beberapa perusahaan asuransi ya, setelah kembali 125% itu yang menarik lagi apa yuk? Nggak kena pajak. Oh. Nggak kena pajak. Beda kalau misalnya kita... Iya gitu. Jadi memang salah satu instrumen pendidikan asuransi ini memang bebas pajak. Seperti itu. Seru banget. Bisa jadi alternatif untuk ini seru banget. Dan ya bangga juga ya, maksudnya dengan Dirjen Pajak membebaskan itu untuk pajak, kan akhirnya masyarakat Indonesia jadi lebih banyak yang mau belajar, mau sekolah lagi, ya nggak sih? Terus mau sekolah dipajakin juga.
Nice. Anyway, seru banget sih tadi percakapan kita yang baru aja kita ngomongin tadi soal pentingnya asuransi, terus juga dana pendidikan itu sebagai salah satu yang lagi happening dan juga bisa kita gunakan untuk diri sendiri, nggak cuman harus berkeluarga tapi kita bisa jadi alternatif untuk investasi di masa depan. Nah, Renji sekarang punya pertanyaan ini dari netizen di Instagram kita, kemarin udah banyak yang nanyain. Jadi kita akan bacakan 3 pertanyaan menarik. Mungkin nanti dibantu untuk dijawab ya. Boleh nggak Renji? Sebelum Renji mau kasih pertanyaan, saya mau disclaimer dulu nih. Tadi dari yang pantun disampaikan, ya kan? Ini tuh jadi buat saya tuh jadi menarik banget. Tadi kan kita ngomongin soal menambah kekayaan, Yes. ya kan? Sebetulnya kekayaan itu bukan hanya kekayaan yang sifatnya materi. Gitu. Karena kayak tadi misalnya kita ngomongin soal edukasi, soal apa, itu kan kekayaan juga. Gitu. Bener, Jadi kita itu sebetulnya kalau tadi kita ngomongin kekayaan ya bukan cuma yang sifatnya materi ya gitu. Jadi cuma pengen supaya yang nonton di rumah juga paham sebenarnya tuh yang kita mau share itu bukan cuma kita ngomongin soal money gitu. Walaupun tadi kita ngomongin namanya money talks, tapi itu bukan cuma ngomongin soal money gitu. Tapi bagaimana mengelola itu bahwa menjadi kekayaan yang lain selain dalam bentuk materi. Setuju. Pendidikan. Betul. Makanya aku mancing tuh kalau lihat semua nanti pada nonton Instastory saya, tuh pakai lagu It's All About the Money. Iya. Karena kayaknya itu yang lebih menarik. Makanya kenapa kalau dengar yang soal unit link itu semua kayak lebih gimana gitu ya. Karena ngelihatnya tuh ke arah sana. Padahal tuh ya pengembangannya ya bisa macam-macam bentuknya. Balik lagi it's what you match ya. Maksudnya matchnya mau di mana itu nggak masalah sih. It's your option aja. Setuju. Gitu. It's a choice. Jadi ini bukan tentang money aja, tapi juga pengalaman. Kayak tadi pengalaman dan kekayaan gitu ya. Anyway, sebenarnya ada pertanyaan menarik nih dari at Wirando. How to manage the budget for insurance? Karena tadi kan kita udah ngomongin insurance itu penting. Terus juga maksudnya kayak banyak yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau milih asuransi. Tapi gimana sih caranya kita bisa manage uang itu untuk kita alokasikan ke asuransi? Karena kan kita pasti punya banyak kebutuhan, keinginan gitu. Mungkin saya bantu jawab ya dari sisi Grandland Corp ya. Jadi kalau menurut research yang udah ada, jadi kalau kemarin ini last research-nya adalah itu ada 50, 30 dan 20. Ternyata di dalam 50, 30, 20 itu udah dipecah lagi sekarang. 45%. Jadi sekarang itu adalah 45%. 15%, 10%, 20%, dan 10%. Nah, bingung kan? Ada banyak banget. Iya, banyak banget. Ribet banget ya. Jadi gini, living cost kita akan berjalan 45%. Contoh, untuk daily cost. Untuk pembayaran, contoh, untuk pembayaran cicilan, lalu installment apapun itu ada di angka 45%. Betul. 10% itu sebagai dana darurat. 15% itu adalah sebagai investment. Investment bukan untuk di insurance tapi investment contoh untuk kita taruh di bank, kita taruh di GLC lah ya contohnya. Lalu ada 10% lagi itu adalah kita untuk sedekah yang katanya dimanapun 10/10 untuk di gereja itu akan balik lagi ke kita sesuai dengan karma. Ya. Lalu 10% sisanya itu adalah untuk mengapresiasi atas penghasilan kita ke diri kita sendiri, which is itu adalah ke insurance. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai 10% yang tadi. Nah, gimana kalau misalnya 10% itu misalnya kita dapat dari penghasilan atas investment yang ditawarkan? Menarik Contohnya, banget. Ya kan? Contoh, 10% dari investment yang ditawarkan itu berarti kita nggak usah ambil dari budget dari 100%. 10% kita ambil adalah dari investment yang memang diberikan atau bunga yang diberikan kepada kita untuk kita belikan asuransi. Betul.
Oh, jadi gampangnya adalah dengan nilai yang kita investasikan sebesar 15% itu bisa untuk membayar yang 10%-nya. Betul. Oh, wow. Menarik. Menarik ya. Betul, gitu. Nah, sekarang itu yang memang lagi di research sama orang. Karena kenapa? Lifestyle kita itu makin naik. Makin lama makin naik. Yang dulu kasarnya kita beli kopi masih dapat di 18.000, 20.000. Sekarang kalau misalnya kopi dengan lifestyle yang bagus pasti udah diangkat 30.000 ke atas. Iya. Betul kan ya? Nah, makanya mereka dipecah sekarang dari 50, 30, 20 dipecah lagi jadi 45, 10, 15, 10 dan 10. Nah, itulah. Jadi kalau untuk budget sebenarnya untuk insurance adalah berapa? Adalah di angka 10% dari penghasilan yang kita punya. Betul. Gitu. Karena gimana pun 10% itu untuk cover kita sendiri loh. Kita kalau misalnya sakit, kita misalnya amit-amit terjadi resiko, udah di cover dari insurance ya. Gitu. Ya. Jadi kita nggak usah ngeluarin duit dari capital kita kan sebenarnya. Gitu. Gitu. Kira-kira sih gitu. Kalau untuk berapa sih budgeting kita untuk kita masuk ke insurance? Cerdas dalam mengelolanya ya. Yes. Betul. Wah, menarik sekali. Nanti lah ya gue hitung-hitungin deh. Boleh, semuanya. boleh. Yang mau di kolom bawah aja. Boleh. Oke. Semoga Ed Wirando terjawab pertanyaannya. Mungkin ada mau tambahan dari Ibu atau Kak? Tadi sih udah ini banget ya. Mengcover ya. banget apa yang Frans sampaikan ya. Dan mungkin betul. saya tambahan sedikit aja. Banyak itu yang kalau dulu misalnya saya share terkait persentase itu ya, pengelompokan dari income kita, ya kan. Terus suka banyak yang bilang gini, terus gimana kalau income-nya ternyata nggak cukup untuk mengcover itu, misalnya, ya kan nilainya itu. Nah, balik lagi kan tentunya ya pertama ya kan lebih kreatif lagi untuk mendapatkan income yang lain. Betul. Itu satu. Kedua adalah yaitu persentase mana yang bisa dikorbankan, misalnya bukan dikorbankan dalam arti kata jelek ya. Misalnya gini, kalau saya mau beli yang mana yang lebih penting, ya kan? Berarti yang lain nih, ya lifestyle-nya segini aja dulu. Iya. Supaya bisa kebutuhan yang itu lebih terpenuhi, Yes. kan gitu, yang jauh lebih penting. Nah, makanya tadi menarik banget. Kalau bisa dengan yang investasi bisa digunakan untuk membayar asuransi. Aduh ya Yes, ampun, betul. cakep banget sih itu. Itu Gitu. menarik banget sih ya. Jadi nggak ngeluarin kocek sendiri kan untuk Betul. diri kita sendiri kan? Benar sekali. Bener banget. Terus gimana Renzi? Ada pertanyaan lagi? Masih banyak Masih ini banyak ternyata. nih, udah Aku mau 1000. nambahin Ya. nggak yang tadi? Kak Fuji. Apa tuh? Yang tadi dijelasin mau ditambahin Mau dulu nggak? Dari sisi Cisco sih sebenarnya udah memberikan gambaran yang lebih kompleks ya, ditambahkan lagi dengan informasi Mbak Dian. Jadi benar banget. Jadi dengan kondisi yang sekarang, dengan banyaknya penawaran-penawaran di luar sana, tadi yang dijelasin Cisco tadi, saya pikir itu sesuatu yang menarik ya. Dan aku pikir belum banyak yang seperti itu. Gitu, makanya nanti after podcast ini mungkin kayaknya saya mau Boleh dong banyak di-spill. tanya nih sama Cisco gitu Ada kan. fee konsultasi kok bisa. Untuk bisa lebih ngobrol lagi gitu kan. Ya, untuk bisa tahu. Tenang gitu. aja, nanti tim kami akan kirimkan invoice. Ditandatangan oleh ibu ini. Iya, menarik, sangat menarik. Canda kita suka bercanda orang itu. Karena hal-hal yang tadi yang Cisco jelaskan tadi itu sesuatu yang mungkin belum terpikirkan gitu. Jadi investasi adalah sesuatu yang lain sendiri dan asuransi lain sendiri. Tapi ini bisa di-merge jadi satu gitu kan. Ini something yang sangat menarik. Karena kebanyakan gini ya sekarang di lapangan ya. Kalau misalnya ada orang nawarin asuransi, enggak, gue nggak mau, itu adalah duit hilang, ya kan? Dan for me gini, kenapa lu bisa menganggap duit hilang kalau misalnya duit yang lu bayarkan untuk asuransi itu sebenarnya plotting dari bunga yang ada. Terus Secara tabungan lo itu akan tetap, tapi lu cukup bayarin dari bunganya aja untuk nge-cover diri lu sendiri dari head to toe. betul. Yes. Apalagi kalau misalnya produknya digabungkan oleh produk asuransi yang mungkin tradisional ya, gitu kan ya. Jadi itu lebih menarik lagi gitu loh. Dan saya belum tahu nih apakah produk asuransi yang nanti akan
di-combine itu produk yang seperti apa gitu kan. Saya pikir akan ada banyak ya kayaknya sepertinya ya Mas Sisko ya, sepertinya ya. Jadi bisa di-customize mungkin ya. Begitu. Wah, menarik banget. Iya, dan kalau tadi dibilang soal, let's say ya, ini kan kita nggak ngomongin soal nominalnya berapa, ngomongin soal persentasenya 15 dan 10 tadi, kan mungkin orang pikirannya gini, oh tapi kan saya investasi itu pengen dapet bunganya, pengen dapet pengembangannya, misalnya, ya kan? Kalau saya ya orang akunting ya kan, ya nggak bisa kemaruk juga, ya kan? Tapi bunganya nggak dapet kan 10%-nya jadi nggak keluar karena udah terbayar sama bunganya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Terus juga kalau memilih produk asuransinya yang tepat, mungkin juga nggak perlu bayarnya harus terus, ya kan? Bisa jadi mungkin kayak cuma 3 tahun aja. Ya tergantung lah. Makanya balik lagi tadi kebutuhannya itu apa? Yes. Gitu. Semoga Elwirando terjawab pertanyaannya ya dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari Kalau ini. belum terjawab ya hubungi kami aja. Nanti kami kirimin invoice juga. Boleh langsung tanya-tanya juga di Instagram kita ya @grandlandcorp.id. Anyway, juga ada pertanyaan nih tadi soal gimana ngatur budgetnya. Sekarang ini dari netizen Gen Z. Ada @hilham88. Kira-kira asuransi yang worth it apa Min untuk Gen Z? Gen Z ternyata pengen asuransi juga nih. Tapi bagus loh, itu sesuatu sinyal yang positif ya. Kalau misalnya Gen Z itu udah bisa berpikir sampai seperti itu gitu. Karena kalau saya ngelihat itu, kalau saya lihat kebanyakan tuh Gen Z kayaknya pinginnya tuh yang easy going gitu kan, nggak terlalu pingin banyak mikir hal yang gimana gitu. Pokoknya apa yang terjadi hari ini gitu. Kayaknya kan kayak gitu. You kan, only ya. live once. Ya. Bapak Sisko Gen Z atau? Enggak, saya udah tua. Iya. Tapi Baby kalau boomers ya. wah kita harus jaga sikap nih. Tapi kok kinclong semua ya? Maksudnya Karena nggak dia Bali ternyata. Beauty Center. Wah, Bali Beauty Center. Habis treatment semua dari tadi ya. Iya. Ya kembali lagi tadi yang ke Gen Z, aku pikir penting buat Gen Z juga untuk bisa memikirkan proteksi gitu kan. Kalau misalnya dipilih ditanya kembali cara terbaik menabung ala Gen Z lah, cara seperti itu kan. Bisa mulai dengan investasi yang yang low risk low return dulu mungkin gitu kan. Ada banyak channel investasi di luar sana yang bisa dipelajarin, tapi terlepas dari itu juga jangan lupa bahwa memiliki proteksi terhadap diri sendiri, terutama sebagai fundamental karena kita yang menghasilkan pundi-pundi itu, gitu kan. Jadi kita mau nggak mau juga harus bisa memproteksi itu, gitu. Jadi contoh misalnya kalau yang sekarang itu atau yang di GLC punya ya, kayaknya itu juga lumayan menarik ya. yang tadi. Gitu kan, beberapa bank-bank juga memberikan penawaran-penawaran yang juga pasti menarik. Tapi ya kembali lagi, semuanya memang perlu analisa, perlu melakukan riset, jadi nggak boleh asal percaya gitu kan. Nah di sisi lain juga mungkin bisa lebih bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih maksimal lah, gitu. Cakep. Kalau punya pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM kita di @grandlandcorp.id ya. Tadi katanya ada produk yang menarik juga ya kan dari Grandland Corp. Mungkin nanti kita akan spill pastinya di sosial media kita. Jadi yang belum follow bisa langsung follow. Satu pertanyaan terakhir kita akan jawab dari satu. Iya tuh udah ditandain 5 menit lagi katanya. Iya. Dari tadi udah nandain 5 menit lagi. Ada pertanyaan dari @Mila Paramita, tips memilih asuransi yang tepat dong Min. Nah, how to choose the right product? Ya, tip memilih asuransi yang tepat yang pertama adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan dulu, itu yang terpenting. Pastikan bahwa kebutuhan yang lagi dibutuhkan itu apa, itu dulu gitu ya. Kemudian itu juga perusahaan asuransi menjadi sesuatu hal yang juga perlu dipertimbangkan, gitu kan.
Jadi memiliki perusahaan asuransi dengan kredibilitas yang baik, Mm-mm. gitu kan, dan itu menjadi salah satu faktor penting. Kemudian itu adalah produknya, dan satu lagi adalah agen asuransinya sendiri, seperti itu. Iya. Seperti tadi kan untuk agen asuransi kita juga sudah bahas gimana sih tipsnya memilih agen yang tepat. Terus balik lagi riset yang sangat kita harus dalam gitu, riset dari bendera-bendera asuransi itu juga kita harus benar-benar perhatikan. Betul. Mungkin dari Ibu Dian atau Penutup aja sih, sorry nih saya dari tadi WhatsApp itu karena banyak yang nanya juga. Udah sebenarnya pasti dari story yang tadi ya Bu ya. kayaknya gara-gara tadi taruh story ya kan. Kayak tadi kan kita soal ngomongin pasti semua itu selalu nanya bagaimana caranya memilih yang tepat. Terus kayak bagaimana asuransi apa dulu yang harus dimiliki, ya kan? Mudah-mudahan sih apa yang tadi kita share itu bisa menjadi tambahan informasi, ya kan? Betul. Tapi kalau enggak, yang kedua adalah gini, sebetulnya sama seperti pada saat kita mau membeli sesuatu, ya kan? Kalau kita mau membeli sesuatu itu kan kayak kita cari dulu, research dulu, ya kan? Terus kayak baca reviewnya, ya kan? Compare, lihat lagi misalnya siapa yang mungkin udah pernah pakai, orang terdekat kita atau di lingkungan kita, ya kan? Jadi sehingga kita benar-benar tahu gitu loh. Jadi akhirnya kita jadi lebih kaya informasi sebelum kita menentukan mau mana asuransi yang dipilih gitu. Kalau saya sih begitu ya. Jadi itu pengalaman pribadi. Cek testimoni, review, semuanya harus di riset baik-baik. Dari Kak Sisko ada tambahan? Udah sih dari saya udah cukup. Udah cukup ya. Ternyata sudah ditandai juga di belakang layar ada waktu habis. Aku mau bilang thank you banget. Thank you banget Terima kasih, informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih juga atas kesempatannya Bu Dian. Bisa datang di tempat podcastnya gitu kan, apalagi dengan senang hati yang kita sulap ya kan. Benar gitu. Dan nanti asuransinya bisa dipakai juga kan di dentist kita. Seru banget. Pokoknya nanti kita akan spill juga di Instagram kita di @grandlandcorporate.id untuk produknya seperti apa. Yang mau nanya-nanya boleh langsung DM kita. So thank you so much Kak Fuji, Ibu Dian. Terima kasih. Thank you semua. Kasih ya. Thank you so much. Semoga sharing hari ini kita bermanfaat untuk yang semuanya nonton hari ini. Amin. Thank you. Segara. Thank you. See you in the next Money Talks.